Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurani Mulafaz, tahukah di antara kalian mengapa tahun 2022 disebut tahun kembar? Pasti kita akan melihat angka-angkanya, bukan? Kali ini kita akan membahas tentang angka-angka yang terangkai dalam perjalanan tahun ini. Tapi sebelumnya, dengan menekan like, subscribe, dan share, serta komen di akhir video, sebelum kalian beralih ke video lain, itu artinya kalian sudah membantu channel ini untuk makin berkembang, dan segala kebaikan untukmu semua. Terberkatilah. Amin. Langsung saja kita bahas angka-angkanya. 2022 jika kita pisahkan dan jadikan dua suku kata atau frase, yakni 20 dan 22. Lalu apa maknanya dan bagaimana mengartikan simbol-simbol tersebut? Inilah tahun kembar versi Nuranimu. Simak baik-baik sampai habis agar secara keseluruhan bisa dimengerti. Yang pertama, angka 2 yang artinya twin atau kembar. Bisa juga diartikan dualitas atau bahkan keraguan-raguan, bahkan mirip satu sama lain dan bukan yang utama, bukan primer tapi sekunder. Ya, benar, seperti kita harus membedakan dan pandai menelaah di antara dua sosok atau benda yang serupa. Yang jahat akan kelihatan baik dan yang baik akan kelihatan jahat. Saling curiga dan banyaknya fitnah di mana-mana yang menjadikan hubungan renggang dan lain sebagainya. Bahkan yang terjadi pada saudara atau keluarga sendiri. Hal inilah yang terjadi pada gelombang pikiran manusia, tengah diombang-ambingkan keadaan, bagai perahu kecil di tengah terpaan ombak samudra, yang menjadikan perasaan tidak menentu. Ramainya pembahasan Yajud Majud, Dajjal, Imam Mahdi, bahkan pembahasan tentang akhir zaman, kontroversi bab keyakinan, dan sibuk mencari pembenaran. Sedangkan di angka kedua disusul dengan 0 atau 0. Lalu apa pesan makna simbolik di dalamnya? Dari segala sesuatu yang menyerupai dan meragukan itu, tiadakan, hilangkan, dan kosongkan. Kembalilah pada fitrahnya, murni dan suci. Ini adalah peringatan sekaligus pelatihan
bagi kita, atau bisa disebut laku yang nyata. Bukan sekedar berteori untuk mencari nama dan pengakuan semata, tetapi pengaplikasian sikap kita di dalam perkataan maupun perbuatan kita, baik pada sesama maupun pada alam. Coba sobat nuranimu melihat keluar dengan pengetahuan. Pasti akan banyak menemukan hal-hal baru, upgrade dari ajaran dan pengetahuan leluhur yang diperbaharui. Bahkan tak hanya itu, situs-situs prasejarah peninggalan nenek moyang kita telah banyak ditemukan di berbagai belahan Nusantara. Sedangkan di urutan ketiga muncul lagi angka 2. Bahkan di akhir urutan angka yang sama. Jika diartikan seperti di atas, itu artinya waktu yang berkepanjangan, bersambung, dan estafet. Sebagian besar peramal dan ahli nujum mengatakan, inilah tahun ke-8 peperangan, baik secara militer maupun ekonomi, juga politik. Seperti dampak yang kita rasakan sekarang, krisis global dan dampak resesi begitu terasa, bahkan di seluruh penjuru dunia. Kemudian, bagaimana caranya untuk menyempurnakannya atau minimal menetralisir dampak negatif itu semua? Jadikan angka urutan ketiga dan keempat itu satu dan tak terpisahkan. Maka apabila ada gejolak pengurangan, maka kembali pada zero, yakni fitrahnya. Jadikan pula itu persaksian, permusyahadahan, atau bersaksi dengan laku yang nyata tadi di dalam perkataan maupun perbuatan. Lalu jika didapati gejolak penambahan, jadikan itu sebagai jalan atau tarikh menuju padanya, Tuhan yang Esa, dan berhijrah. Seperti kejawen, sedulur papat, limo pancer, keblat papat, limo sejati. Seperti sahabat Nabi yang 4 beserta Rasulullah. Seperti imam yang 4, satu ajaran. Seperti 4 penjuru arah yang berkompas pada kita. Inilah tahun penyucian diri dari segala hal-hal yang memang sudah selayaknya dibersihkan. Wallahu a'lamu bishawab, dan hanya Tuhanlah yang maha tahu dari setiap kejadian. Amin, amin, ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.